Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnata wa iqtada bi huda. La'ana ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' al-intifa' wal ifadata wal istifad wal hasrat tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm wa zidna ilma bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidil Imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa amadana bi madadil wafir fid darain. Sayyidina Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau berkata, misalud dunya inda arbabil basair kajifah adkhalatil kilab kharamituha fiha. Ara'aita idza ghamisa rajulun famahu fi jifah afama ta'ibu alaih fa idza kana al-haq subhanahu wa ta'ala qad ja'ala mizana lil bai' wa shira' afama ja'ala mizana lil haqa'iq al-mutanajjisul gadam la yasluhu lil muhadarah fa kaifa biman tanajjasa famuh. Beliau mengatakan permisalan dunia bagi orang yang hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka melihat dunia itu kajifatin, seperti bangkai yang mana anjing-anjing itu berebut akan bangkai tersebut. Jadi betul-betul karena mereka itu dekat dengan Allah dan dunia itu di sisi Allah lebih hina daripada sayap nyamuk, maka karena kedekatan tersebut mereka pun penilaiannya terhadap dunia sebagaimana Allah menilai gitu. Karena mereka ini dekat sama Allah Ta'ala, maka penilaian mereka tuh nggak jauh dari penilaian Allah atas dunia. Kalau mereka mandang itu bahkan seperti apa? Bangkai yang diperebutkan oleh anjing-anjing. Bahkan kalau salah Sayyidina Malik bin Dinar atau salah seorang soleh, beliau tuh punya anjing-anjing gitu ya. Mungkin dibuat penjagaan, itu setiap anjing dikalungi emas. Orang-orang bingung loh, ini anjing kok dikalungi emas. Akhirnya kata beliau, ya seperti inilah dunia. Dunia itu hakikatnya nggak ada orang yang ngejer begitu cinta keduniaan ya sama dunia itu, kecuali ya permisalan seperti anjing-anjing ini. Berarti yang ikut memperebutkan dunia sehingga dia lupa sama yang memberi dunia, ya dia ini hakikatnya ya maaf mirip seperti anjing tadi itu. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana menurutmu jika salah seorang itu kok ada orang yang menyemplungkan mulutnya kepada bangkai, apakah kamu nggak merasa jijik sama orang tadi itu? Misalnya kita melihat ada orang kok gerogoti bangkai, ada batang tikus misalnya, ini digerogoti bangkai tikus tadi, kita kan pasti secara fitrah, loh apa ini gitu ya, menjijikkan ini. Maka seperti itulah para wali, orang-orang soleh itu ketika ngelihat orang-orang itu berebut dunia, ya kayak gitu sudah. Dan jangan dikira wali itu tidak tahu, sekalipun misalnya orang itu mau berupaya seperti apapun, ya para wali tahu, oh ini rejal ini, kedonyan ini misalnya. Ini dunia tok pikirannya. Dunia tok ini pikirannya. Para wali, para orang soleh itu tahu, hanya mereka gak mentasrih, tidak menunjukkan kamu itu gini-gini, enggak. Karena mereka itu hatinya rahmat gitu. Maka jangan sampai ketika kita berziarah kepada mereka atau bertemu mereka dalam keadaan seperti itu, masih cinta terhadap dunia. Kalau senang dalam arti bersyukur, ya dikasih sama Allah bagian rizki, bersyukur, senang, gembira, tidak apa-apa, boleh. Karena Allah pun menyatakan apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Cuman yang dilarang di sini bagaimana orang itu kecemplung gitu loh kepada dunia sehingga tenggelam dalam dunia tersebut, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Allah Ta'ala itu menjadikan adanya timbangan di dalam jual beli, ada yang dinamakan takaran. Kemudian yang dimaksud timbangan juga Allah di situ memberikan
kriteria bagaimana jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah, jual beli yang halal dan jual beli yang haram. Loh, jual beli saja itu ada tolak ukurnya, ada timbangannya. Lah apakah untuk hakikat-hakikat itu terus Allah nggak ngasih timbangan? Ya enggak. Lah kalau jual beli saja Allah kasih ada ketentuannya, apalagi mereka yang pengen dekat sama Allah, ya ada kriterianya gitu loh, ada persyaratannya. Al-mutanajjisul qadam, kata beliau. Lah kalau orang yang kakinya itu kotor saja, itu tidak layak, tidak baik jika masuk di dalam sebuah perkumpulan. Misalnya ini di bawah tanah merah ya kotor, terus ada orang nggak pakai sandal, tahu-tahu naik, tahu-tahu sini, bagus apa enggak? Ya kurang bagus, jadi kotor semua akhirnya. Loh, orang yang kakinya najis, orang yang kakinya kotor aja, dia nggak layak untuk masuk. Fakaifa biman tanajjasa famu, maka gimana kalau orang itu yang kotor bukan hanya mulutnya tapi justru apa? Bukan hanya kakinya tapi justru mulutnya tadi itu. Ya seperti orang yang memakan bangkai tadi itu. Jadi sudah dia nggak lihat sudah halal haram, nggak lihat. Pokoknya dunia dan dunia, fulus dan fulus. Dah urusan dia. Ini mau mengambil haknya orang, ini mau menzalimi fulan. Ini anak harus membangun ini loh, tapi ini bisa menggusur haknya anak-anak yatim. Tidak apa-apa, nanti saya kasih uang berapa paling sudah lupa dia. Paham ya? Tidak urus petang sudah, yang penting apa? Uang tadi itu. Loh ini ada ribanya nih, ada bunganya. Tidak apa-apa, sedikit gitu. Dikira riba ini banyak sedikit ada efeknya, padahal banyak sedikit itu sama. Famu, jadi mulutnya ini yang najis. Nah kalau kaki aja nggak pantas masuk, apalagi mulutnya yang najis. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya apa namanya, nggak ada orang yang kedonyan itu kecuali dimisalkan karena para ulama seperti tadi itu. Salah seorang al-hikmah menyatakan ma asallaha karim, yang di pengajian tadi malam. Jadi orang yang mulia itu tidak mungkin bermaksiat. Orang mulia itu orang yang memuliakan dirinya dengan ketaatan, kelapangan dada, tidak mungkin maksiat. Berarti kalau orang maksiat, berarti orang yang mengotori dirinya sendiri. Memang ini nggak gampang ya, nggak gampang. Jadi satu sisi kita ini hidup di dunia, tentu apa? Tentu apa namanya, dengan berikhtiar terhadap dunia tadi itu. Tapi di sisi yang lain, di samping kita juga memiliki dunia, kita dilarang untuk cinta yang berlebihan terhadap dunia tersebut. Jadi bukan berarti kita dilarang untuk nggak memiliki dunia dan lain sebagainya, lah. Justru bisa haram, hukumnya bisa kebalik. Apalagi kalau itu meninggalkan nafkah ya, sampai misalnya istrinya, anaknya, orang tuanya ditelantarkan. Lu kenapa saya nggak cinta dunia? Lo ini ngajinya udah sampai selesai nih ya, tengah-tengah ini paling, atau ngajinya sekali dua kali ya dilanjutkan. Maksudnya itu apa? Tidak boleh kedonyan. Ini kedonyan itu kata-kata paling tepat sudah. Jadi dia ini apa ya, tenggelam gitu loh di dalam dunia. Nah kalau orang punya dunia tapi dunia itu sekedar di tangan saja, sekaya apapun tidak ada masalah. Tolak ukurnya bukan di situ salah, tapi bagaimana dunia masuk ke dalam hati. Itu yang menghinakan orang, yaitu akhirnya dia sombong, akhirnya dia hasud ketika ngeliat orang dunianya lebih, padahal dia banyak, dia mobilnya 10, ngelihat mobilnya orang lain 11, itu sakit hati. Mobilnya dia 10, dipakai setiap hari belum tentu, dipanasi belum tentu, tapi gara-gara cinta dunia, hasud, sombong, hasud, kikir, pelit, banyak penyakit. Maka Rasulullah mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal segala dosa, pangkal segala kejelekan. Semua dosa itu kalau ditarik, itu usulnya hubbud dunia. Jadi ujub, jadi bangga. Saya ini loh top misalnya ya, dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan man khana hana. Orang yang khianat itu akan hina. Dia sadari atau tidak, dia terima atau tidak. Orang yang berkhianat itu pasti akan hina. Ya khianat kepada Gusti Allah,
khianat kepada Nabi, khianat kepada orang tua, kepada guru, khianat kepada kaum muslimin secara umum, itu pasti hina. Sehingga tidak mungkin orang itu berkhianat kecuali orang itu ya memang orang yang hina. Gitu loh. Ya termasuk bab tadi itu, ma'asallahu karim, orang yang mulia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Jadi naudzubillah min dzalik, khianat itu kehinaan. Jadi kalau orang itu berkhianat, itu seolah-olah dia melumpuri dirinya sendiri dengan kotoran. Sekalipun dia pakai jas, sekalipun dia pakai pakaian yang rapi, yang mahal, tapi dia khianat, hina. Kemudian beliau kasih permisalan indah sekali ini. Kata beliau, qimatul yad, harganya tangan. Ini seandainya tangan ini bisa dijual ya. Harganya tangan ini kalau bisa dijual, ini aja loh ini. Itu 500 dinar, 500 keping emas. Ya miliaran, miliaran ya, miliaran. Tapi ini kan harganya miliaran ya, bisa triliun. Tapi fa idza khonat, jika tangan ini berkhianat dengan apa? Mencuri, mengambil yang bukan haknya, kan khianat ini, berarti kan bukan orang yang amanah ya. Dia ngambil kutiat fi rub'i dinar, maka tangan ini akan dipotong. Dalam arti dihukum haddus sariqah. Dalam Islam itu jika orang mencuri lebih daripada 1/4 dinar, itu hukumannya dipotong tangannya. Loh, tangan ini yang harga 500 dinar itu bisa dipotong dengan sebab mencuri 1/4 dinar, bukan 1 dinar ya, bukan 1 dibanding 500, bukan 1/4 saja. Lu kan sedikit sekali kalau dibanding 1/4 dibanding 500, ini kan terlalu jauh ya. Tapi karena 1/4 tersebut dia menghinakan dirinya, karena hina layak dia sekarang dipotong tangan yang senilai 500 dinar tadi itu. Wa man tajarra'a la saghira wa qa'a fi kabira. Barang siapa yang sudah berani menjalankan dosa kecil, maka seiring waktu disadari atau tidak, dia akan jatuh terhadap dosa yang besar. Pertama, dia nggak suka ngerasani sama sekali. Ghibah itu betul-betul dia takut, betul-betul takut. Tapi kalau pertama lagi nongkrong misalnya sama temennya, mulai dengarkan ghibah, ngerasan-rasan tadi itu, didengar dulu, kok enak ya ternyata ya bahas orang lain. Oh ternyata gini, gak nyangka. Nah, saya gak nyangka selama ini ternyata si Tuhan tasnya gini. Didengarkan, rasan-rasan tadi itu. Pertama dia risih, pertama dia bangun pergi, lama-lama ngikut. Itu kalau dia teruskan, lama-lama bukan hanya pendengar saja, tapi juga pembawa berita. Oh iya, saya juga pernah tahu itu si fulan kata. Akhirnya yang pertama dia tadi itu kecil, akhirnya terjerumus kepada yang besar. Segala hal seperti itu. Pertama Pertama misalnya pakai celana nggak terlalu pendek. Kok enak rasanya ya pakai celana pendek. Akhirnya dibuka auratnya di atas lutut. Tadi itu pakainya celana, dosa loh itu. Ya, jangan dikira aurat ini hanya perempuan saja, laki pun ada auratnya. Perempuan misalnya, naudzubillah, pakai jilbab, pertama rapat, mulai lama-lama agak longgar, lama dikit, kan ada sekarang ya model mumbul itu, kelihatan rambutnya, lama-lama apa? Bus, lepas sudah. Sebagaimana kata Imam Al-Haddad, barang siapa man sakula alaihi fi'lul ma'siyah, barang siapa yang terasa berat atas dirinya mengerjakan satu perbuatan maksiat, wa fa'alaha marrah, kemudian dia kerjakan satu kali, nyoba-nyoba, sahulat alaihi ba'da dzalik, maka setelah percobaan satu kali itu saja, itu merupakan pembuka, akan gampang bagi dirinya, akan terasa ringan, enteng maksiat tersebut berikutnya. Pertama nggak kenal toa, nggak kenal sama toa ini, nggak pernah kenalan. Kapan-kapan kok dia pengen rasanya kok pengen ngicipi bahasanya. Akhirnya diicipi. Pertama terasa berat, terasa hina, terasa takut.
tapi kok penasaran lagi, minum lagi. Akhirnya kelamaan ketika meminum minuman haram tersebut sudah tidak terasa lagi sebuah maksiat, mungkin kerasa kayak sirup itu ya. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala hal yang tidak diridhoi dan dipermudah untuk menjalankan segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.